Aedes. Akhiran O di dalam bahasa Latin itu menunjukkan orang pertama. Makanya doa orang Katolik itu Credo aku percaya akan satu Allah. Unum itu unus latus satu. Jadi placebo domino in regione vivo. Ya kalau terjemahan kasarnya gini, saya senang, saya bersuka cita karena Allah hadir di tempat saya hidup. Nah, Allah itu dalam ajaran orang Kristen mungkin tidak kamu lihat. Kamu lihat di siapa? Kenapa, Pak? Lihat di mana Allah? Kalau secara fisik yang nggak ada bisa lihat. Kalau gitu selama ini ibu tidak pernah memperhatikan Allah. Kalau tapi kan kita Tunggu dulu jawab. Tidak pernah, karena ibu tidak tahu. bisa Ya, semua dirasakan, kita kebanyakan konyol begitu. dirasakan. Bukan dirasakan. Ciptaan. Tidak ibu, tidak. Anak ibu pernah dengar tidak? Manusia diciptakan sesuai gambaran Allah. Gambaran Allah. Karena itu ketika ibu menerima orang lain apa adanya, menerima gambaran Allah. Jangan dulu pikir Allah yang asli, kalau gambarnya kamu. Nah ini masalah dalam ajaran Islam. Tapi Allah nanti baik, itu harus dilihat. Kalau kita, orang Kristen, Allah itu punya wajah. Sebenarnya dalam ajaran Islam juga ada tentang kakinya, tentang sudah baca dalam Al-Quran belum? Saya sudah baca. Gambaran berkisah kaki. Ya, jadi kita harus belajar banyak supaya mengerti juga ajaran orang. Saya baca Al-Quran. Saya punya Al-Quran. Saya tidak belajar bahasa Arab. Saya coba baca terjemahan bahasa Indonesia, tidak bagus. Akhirnya saya baca terjemahan Inggris. Karena mereka lebih apa ya? Kalau soal latihan kecerdasan untuk melihat apa itu, tetap kita kalah. Tambah lagi ilmu semua dari barat habis. Jadi gambaran tubuhmu adalah keniscayaan. Jangan dibombardir dengan takis dalam tubuh. Pernah dengar Paulus bilang tubuhmu adalah keniscayaan? Karena itu kalau dibombardir dengan yang salah, tubuh bereaksi, kita sakit. Kami dulu karena dibombardir dengan sakit. Gara-gara bila tensinya rendah. Tensi rendah. Tiap hari soto sate kambing. Kalau ini kan bukan sate sendiri, ya, satu porsi soto sate tiap hari. Supaya naik tensi. Iya. Ternyata tidak naik-naik. Kursi habis uang tapi tetap sakit. Pindah timur-timur, makan kan begini. Baik, plak. Periksa lagi datang sebagai dokter yang benar saya dari rendah ke tinggi. Oh bisa. Ya, saya tidak pernah periksa. Jadi waktu vaksin, saya di rumah bawa motor. Tidak rasa apa-apa, no, santai.
pas tensi. Bayangkan, bukan sedikit, 240/140. Kalau 250 itu sudah. Udah pecah. Itu sudah pasti blak, sudah jatuh. Terus dokter bilang, aduh ini bapak terlalu tinggi. Rasa pusing? Tidak. Ini saya bawa motor dari perumahan, dari BTN ke Sikumanan. Saya bawa motor, dokter, tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka periksa jantung. Tempel. Saya tidur tenang. Bapak jantung bang. Oh memang saya jantung normal, bagus sekali. Terus nih, tapi karena alat tensi sudah bilang gitu, tunda vaksin. Yang cenderung tinggi itu yang elektrik. Iya, itu sih. 10-20. Kemudian saya akan diskusi dengan kenapa sih kamu tidak mempraktekkan ilmu yang kamu pelajari? Sebenarnya kalau lihat apa itu banyak dokter yang malpraktek. Tapi mal itu bukan malpraktek. Tahu artinya apa? Malpraktek itu apa? Tanya yang berapa? Malpraktek itu apa? Bagaimana ternyata kamu bodoh semua? Bukan sama juga. Selama ini tahu malpraktek. Mal itu dalam bahasa Latin artinya buruk. Bukan salah. Buruk itu artinya ada baiknya di dalam itu. Kalau salah itu Nggak ada sama sekali. buruk sama sekali. Mengerti? Macam dan yang masih pakai itu malaria. Malaria itu dari mal artinya buruk, aria. Jadi tidak boleh saya malaria. Dari malaria itu belum tentu karena nyamuk. Tapi karena dicari alasannya apa, materi mau coba cari, oh nyamuk. Itu yang dalam logika itu namanya logical fallacy. Ya, yang disebut non causa pro causa. Tapi itu dari orangnya normal bilang darah tinggi. Oh kamu kenapa karena darah tinggi? Ada orang dia stroke karena makan ikan lalu bilang oh karena jantung, karena tekanan darah. Padahal dia keracunan. Coba minum Baygon. Mabuk. Pasti mabuk kan? Iya, karena sekarang kalau ke dokter dia bilang apa? Kalau dia tahu bahwa ini kamu dia begini karena minum Baygon. Dia bilang apa? Keracunan Baygon. Padahal banyak orang karena makan jeroan, karena makan udang, karena alkohol atau keracunan tomat. Hai, keracunan tomat bisa stroke. Tapi ke sana bilang apa? Tekanan ini. Oke, jadi saya minta kalau mau ya. Kalau dokter saya ajar berdebat, mari. Berapa buku yang kau baca?
Saya kan punya buku di situ banyak. Jadi banyak dokter, Pak dokter. Karena itu yang saya bentak kepala dinas kesehatan Manggarai Timur. Begitu saya sebut beberapa istilah dan alat-alat. Pak dokter, apa itu? Oh, saya juga tidak tahu. Sebenarnya dokter apa kok? Iya. Hai, berarti kamu tidak belajar benar. Misalnya, kalau darah tinggi itu karena apa misalnya? Jelaskan kepada saya. Ada tidak darah tinggi karena masalah limpa? Ada tidak darah tinggi karena hati? Ada tidak darah tinggi karena jantung? Ada tidak darah tinggi karena penyumbatan di pembuluh darah? Oh ada. Terus kalau begitu, kenapa kasih obat darah tinggi? Yang diobat adalah limpa. Karena penyebabnya di situ. Sekarang kalau ditanya, apa yang menyebabkan gangguan di limpa? Bisa obat-obatan, stop obat itu. Bisa karena makanan, stop makan itu. Makanya Dr. Anton yang ahli forensik, dekan Fakultas Kedokteran Negeri. Coba cek, nanti bertemu saya. Dia pernah ngomong di hadapan saya, tidak. Ini buku saya. Kerja sama bahasa Inggris ini. Tidak, kalau mau pintar bahasa Inggris harus begini terus. Jadi sebenarnya penyakit itu, misalnya bakteri itu masuknya lewat mana? Udara juga. Coba kamu pergi di tempat yang asapnya sebab, ya kan? Coba kamu ada debu apa lalu kamu pergi hirup udara di situ. Sesak. Ya. Coba, mau coba? Atau saya bakar bahan di situ lalu di dalam. Mau? Ya masuk karena hidung pesek. Ya makanya dulu saya larang dia pakai masker. Bagaimana udara sudah tidak masuk mau pakai masker? Ya, jangan pernah pakai masker. Pesek-pesek itu. Hidung pesek begitu. Macam ini. Jangan pakai masker karena udara saja susah masuk. Apalagi kopi. Saya bilang Ria dulu. Ria bagus untuk. Kenapa? Virus tidak akan masuk. Lubangnya kecil jadi udara saja susah. Jadi, coba. Yang paling banyak yang menyebabkan kita sakit kalau secara fisik itu adalah makanan. Ini dari makanan. Yang kedua, misalnya marah-marah. Dia punya istri suka ngomong. Dia takut macam saya. Masih keluarga istri. Makan jadi tidak enak, ya kan? Coba
Ya, kalau makan bersama lalu tegang, enak makannya. Tapi coba makan dalam sukacita. Apa saja jadi. Ya macam kalian makan sekali sehari. Makanya bumbu masak yang paling bagus ibu rasalah. Ya. Waktu kita lapar apa saja enak. Kita ini karena makan terus menerus cari makanan enak. Cari makanan enak. Hei, coba. Saya sering, misalnya orang ajak, kita makan di mana? Saya kan tidak tahu kalau Jakarta itu makannya di mana, atau Surabaya, makan di mana? Jadi ya, istri bilang kita makan di sini. Ah, tidak enak di situ lah. Satu, suami bilang makan di sini. Sebelum pergi makan bertengkar dulu. Akhirnya satu pasti mengalah. Sampai di sana sudah tidak enak. Akhirnya mulai bilang, masa tidak enak? Pulang bertengkar. Akhirnya kalau terus menerus bertengkar karena itu pasti ada pasti marah. Karena itu jiwa. Jadi kebudayaan usianya Indonesia banyak sakit, pusing. Kita makanya jangan terlalu tergantung di informasi ini. Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang ujung jarimu harimau. Ya? Shopee Food. Shopee Food Shopee. yang pesan secara Gojek online makanan. Terus itu makanan itu kan tujuan dari yang membuatnya apa? Dapat uang dan pelanggannya terikat. Maka dia buat makanan itu enak dan supaya enak Penyedap. coba kamu ketekur. Harum kan? Harum. Coba kamu buat roti sendiri, harum seperti itu. Kenapa tidak harum? Karena ada yang tidak ada, kita bisa beli di luar sesuatu. Pakai parfum itu. Ya parfum. Oh, parfumnya. Disemprot di ruangan dan disemprot di roti. Sehingga begitu kita pegang itu roti harumnya. Ya dicampur, ada yang dicampur di dalam tepung yang tempat mereka buat. Coba buat sendiri. Nah, sekarang kalau yang hidup zaman kami dulu buat roti campur aduk kemudian banting Menjapur kaki. kan dulu ya. Iya. Iya benar. Makanya malas orang buat roti. Buat lagi, macam batu. Ulang lagi. Ya kan? Belum tentu enak, macam batu. Apa? Sekarang ini orang bodoh sekalipun sudah bisa buat roti. Dibuat apa? Ada sapnya. Dulu salah campur apa? Soda kue hancur. Takarannya. Sekarang tidak perlu lagi kan? Yang kotak Jadi bodoh pun bisa. Coba campur, taruh di oven jadi kue. Racun kok. Tidak, coba. Kalau mau mati makan dulu. Itu racun. Kalau mau buat kue coba bisa. Ya, masih ingat ibu kalau lahir ke kampung masak nasi dulu.
di periuk. Airnya harus diukur itu. Iya. Kemudian apinya harus diatur setelah sekian, setelah kondisinya begini, dia jadi dikecilin. begini. Coba sekarang, Sound system. Tapi awal sampai apa? sekarang ibu ke Jakarta dulu, taruh cok saya situ, pulang dari Jakarta nasinya masih hangat. Berasnya itu hati-hati dengan beli beras dari toko itu. Sudah ada pemutinya, sudah ada pengharumnya. Ya, coba. Harum dari mana itu beras? Kalau ibu pernah jadi petani, hanya ada jenis tertentu yang memang harum. Tempat tertentu juga. Tempat tertentu juga Sama sana. tempat. Dulu kebanyakan padi ladang. Iya. Oh sekarang semua beras harum. Pakai apa? Macam-macam. Macam-macam. Mau makan harum rasa ini ada. Dibuat juga. Makanya kita sekarang banyak turunnya. Yang untung siapa? Nah ini orang asuransi. Asuransi apa? Hah? Alians. Aliansi itu masuk kesehatan juga. Ada. Ya. Nanti kamu kan dilatih bagaimana mempengaruhi orang untuk ikut asuransi kan? Ya, cara berkomunikasinya kan? Ada kan? Jadi ini saya cerita sedikit. Dulu waktu belajar di PGRI, ada satu model muka jelas, bentuk badan juga tidak karu-karuan, masuk kupon putih. Ya, Pak, ini ramalan kupon putih. Harga berapa? 1.000. Ada yang beli, dia jual pada saya. Saya bilang kau bodoh sekali. Daripada daftar ngajar di sini cuma dapat uang sekian. Kenapa kau tidak isi sendiri? Dia terang. Kau guru tapi bodoh gitu. Ya langsung bilang, jangan terlalu keras. Baru dia bisik saya dia bilang, susah juga berhadapan dengan orang pintar. Kau bodoh kan? Kalau kau isi sendiri, satu saja kau isi, atau kan bisa perbanyak, kau langsung jadi kaya, berhenti jadi dosa. Celana saja mau jatuh. Asuransi itu kan dengan jaminan dari ya. Minta maaf. Salah satu misalnya asuransi kebakaran yang dikemukakan itu tentang ketakutan akan terbakar. Ya, asuransi kesehatan yang disebarkan adalah kalau sakit dengan hitungan biaya. Jadi, tapi apa itu salah kita? Karena itu juga bagian dari hidup. Ya, siapa yang terima kan tidak dipaksa, ya kan? Ya. Kalau ada orang mau ikut silakan. Sekarang kamu baca buku, ada beberapa buku tentang analisis gerak marketing system. Mereka kan punya data. Kenapa? Ya, data berapa jual obat yang laku, data lengkap ya.
kecuali yang belum bios. Kalau yang putih kan data lengkap. Kenapa data lengkap? Karena nanti ada bonus untuk ya. Kalau omsetnya tinggi ada perjanjian. Kemudian bonus untuk apoteker. Ada bonus untuk dokter yang memberi resep. Mereka kan punya data setiap tahun. Mereka punya data produksi berapa, data yang terjual berapa, lalu mereka kenapa obat tidak banyak obat yang laku? Salah satu jawabannya orang tidak tahu karena itu satu, orang tidak ke dokter. Yang kedua, orang tidak ke dokter karena tidak ada uang, masuk asuransi. Maka mereka mempengaruhi Departemen Presiden, Departemen Kesehatan. Mereka pelajari undang-undang bahwa negara menjamin rakyatnya untuk sehat. Mereka tawarkan, mereka DPR itu kapan mereka berpikir? Mereka lebih banyak tidur di gedung DPR. Misalnya mau undang-undang pendidikan, siapa yang rumuskan itu? Mereka undang ahli, kamu rumuskan, baru mereka tinggal bahas gitu. Nah, ini yang merumuskan tentang undang-undang tentang asuransi wajib kepada masyarakat itu kan industri. Nah, sekarang yang terjadi, coba saya ini pengamat pertumbuhan rumah sakit di Kota Kupang, pertumbuhan apotek. Bayangkan dari Romita sampai ke bawah sudah 3 apotek 2 kali 1,4 jam. Dulu zaman kami di sini tidak ada apotek, muncul satu apotek kecil. Sudah tidak lagi apotek karena kalau saya sekarang kan sudah ada 10 apotek, dari 11-12 sampai. Kenapa banyak? Orang ke dokter lalu beli obat. Jadi sekarang ini makanya banyak orang tidak ikut. Ya. Untuk apa asuransi? Ada asuransi. Teman-teman saya di kampus, sudah pernah cek tekanan darah. Saya bilang, pasti kenapa dia bisa naik di otak sampai di otak bisa ada tekanannya. kalau sudah tidak ada tekanan berarti saya tidak bisa hidup di dunia. Jangan sampai umur begini cenderung tekanan darah tinggi, cek gula darah. Sekarang kan ada asuransi, manfaatkan itu asuransi. Boleh. Terus teman, saya sudah pergi cek, makanya sekarang saya kontrol rutin. Karena gula darah saya tinggi. Kolesterol naik. Ini bisa berbahaya, bisa mati. Saya bilang. Dokter sudah. Dan apa yang terjadi setelah periksa di laboratorium? Saya sudah amati waktu Rodi ada di sini pertama kali. Pegawai negeri itu periksa gratis. Ada giliran undangan, diumum, pergi periksa. Fakultas ini dulu. Saya bilang, masing-masing pulang bawa kertas. Mulai, coba lihat kopinya. Ini berbahaya. Kalau tadi bilang ini tinggi berbahaya. Cuman ini saya punya yang berbahaya. Sekarang saya tadi dianjurkan untuk segera ke dokter untuk
dapat resep obat. Pun saya rencana hari ini memang sudah saya ke dokter. Tanya, bantu. Bagaimana? Saya punya normal semua. Kemana? Kertas saya sudah buang karena normal semua. Apa yang terjadi? Mereka jadi sakit semua. Minum obat terus kan? Saya tekanan darah tinggi. Saya ini anak saya yang di Jakarta. Jadi saya baring-baring. Saya perawat di rumah sakit. Gaya pulang dari putih tapi putih kecil. Dokter. Bapak? Oh, Bapak ada di kamar. Saya masuk. Kenapa Bapak? Pusing. Tensi Bapak? Saya tidak percaya kau punya alas. Orangnya saja saya tidak percaya lagi alas. Dia akan kasih Bapak ini. Kalau itu untuk apa ongkos saya lah kalau untuk tensi. Karena supaya ada gulitnya saya biaya kamu. Tensi. Ini Bapak tinggi. Alatnya sana. Ada yang membaca di sana. Dia bilang Bapak ini sudah. Lebih baik kau beli RB. Tidak boleh Bapak, itu tekanan darah tinggi. Kalau saya mati, saya terkena alkoholis. Bapak, saya tidak mau. Sudah, kalau kau tidak mau keluar uang, saya keluar uang sendiri. Sudah orang pergi beli ini. Akhirnya dia bilang, ya sudah, saya kebetulan dapat uang dari ini. Ya sudah, belilah, makan, habis tidur nyenyak. Saya bilang, coba ukur lagi. Hai. Kemarin tinggi Bapak, sekarang bagus. Ini karena makan RB. Coba nanti kau beli RB lagi minggu depan. Orang lain bilang tekanan darah tinggi kan tidak boleh makan. Tapi memang saya manusia aneh, jangan ikut saya. Opa, boleh nanya? Ya. Kan satu kita komunitas yang sama Opa itu kan ada yang tensi tinggi juga. Kalau saya kan Katu nggak minum obat ketergantungan gitu. Nah, saya bilang, Eda hati-hati, jangan sampai nanti mengakibatkan gagal ginjal akibat tidak tensi yang tidak terkontrol. Nah, tuh jadi kalau saya misalnya agak tinggi gitu, kayak Opa nggak mau makan itu, Pak, koreksi ini apa pikiran kata Opa ya gitu, relaksasi. Nah tapi dia selalu bilang minum obat, tapi saya sampai saat ini nggak minum obat ya tensinya ini. Cuman katanya efeknya nanti berapa tahun lagi bisa ke gagal ginjal gitu Pak. Kalau nggak minum obat, karena udah pernah sekali minum obat waktu itu di ini kan. Terus kalau nggak minum itu, karena kan dari rumah sakit sempat minum. Sebelum menjawab Ibu, saya sedang mau cari buku yang ditulis oleh satu profesor dari Stockholm, Profesor Dr. Jadi saya lupa juga. Ya. Dari Jakarta. Baru. Ya. Enggak, udah saya bulan 3 tahun. Bulan 3 waktu ini yang baru anak saya. Sebelum dokter kasih depan ada 13 menit. Tapi ada perubahan. Baik. Dan apa? Ini salah satunya, deadly medicines and organized crime
How big pharma has corrupted healthcare. Ibu mengerti itu? Ini organized crime. Bagaimana miskin ya? Ibu, ini cerita dulu. Yang disogok itu satu, lembaga DPR yang mengambil putusannya. Yang disogok itu adalah menteri dan termasuk ke Balai Pom. Yang disogok juga adalah profesor di perguruan tinggi. Jadi profesor disogok supaya mereka bisa dia mengajarkan ilmu tentang sakit jantung. Lalu kamu mengajar obat yang kamu tawarkan, bilang kepada mahasiswa ini. Kalau sakit jantung ini obatnya. Kalau ini obatnya. Kalau ini obatnya. Termasuk prosedur pemeriksaan. Ini alatnya. Mau periksa jantung begini, alatnya ini, yang ini alatnya ini. Alat itu siapa yang buat itu? Itu satu sistem dari industri farmasi. Nah, akhirnya dokter yang tamat dari situ, dia butuh alat itu untuk periksa. Lalu cara janjinya itu, alatnya gratis, tapi obatnya harganya dinaikkan untuk melunasi alat. Sudahlah, saya sudah cukup 17 tahun berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mencari keuntungan. Karena itu jangan lagi bilang menurut dokter, menurut. Tetapi saya tidak punya kuasa atas siapapun untuk mengatakan ikut saya. Ada yang datang habis itu tidak mau ikut, monggo. Orang Madu bilang mangga. Ya. Karena ikut banyak yang apa? Ada yang marah sih. Dia sakit karena melanggar, sekarang datang lagi diterima lagi. Saya jadi baik bukan karena dia, tapi saya baik karena diri saya sendiri baik. Jadi orang salah sekalipun baik. Saya tidak pernah menemukan. Ada satu mekanisme kalau ibu baca buku-buku strategi bisnis ini, ya, menakut-nakuti orang. Karena yang membuat kita, coba kamu takut, bisa takut naik pesawat, nyaman naik pesawat, dan terus, tapi kamu harus naik pesawat terus-menerus, jadi sakit. Ya. Saya kerja di seorang ibu Solo. Waktu itu masih ada Batavia. Wih, saya punya kursi diambil sebagian. Bukan dia punya pinggul. Pinggulnya kan ditahan oleh Batas. Tapi dia punya lengan besar itu lewat ke sebelah. Saya duduk miring. Jadi saya saya dipinggirkan di lorong itu. Saya miring begini karena dia nanti pantas ibu-ibu yang lewat juga senggol saya punya muka, nasib jelek. Jadi waktu dari naik pesawat,
Kalau dia, saya perhatikan dia buka tasnya, masih ada lagi tas kecil di dalam. Ambil rosario kecil. Saya baru tahu rosario itu ada yang 10 biji. Jadi dia pegang salib dia besok. Lalu saya lihat dia akan doa di pesawat pakai gini. Dia doa. Cukup lama dia doa. Mungkin karena 10 biji itu kan. Iya. Harus dia tutup lagi. Saya tanya itu agama Katolik kan? Iya. Saya bilang saya itu Katolik. Oh ya, bisa langsung. Saya bilang, bisa pinjam perusahaan itu. Ya ambil lagi dari dompetnya. Saya tiba ikut. Saya kembalikan. Istri dia senang. Dia mulai semangat sejahtera dengan saya. Lalu saya tanya, ibu jadi doanya apa? Ya supaya kita selamat sampai Jakarta. Terus, Bapak, saya bilang, saya mau doa supaya pesawat jatuh. Panik. Mulai goncang sedikit keringat. Terus dia bilang, kenapa Pak doanya begitu? Kan saya bilang, ya saya doa begitu, tapi tergantung Tuhan mau kabulkan doa yang siapa punya. Apa ibu punya, atau saya punya. Kalau saya selamat juga baik, jatuh juga baik. Kenapa Pak doa begitu, Ibu? Kalau saya mati di rumah, keluarga saya cari duit lagi. Tapi kalau jatuh pesawat, ya pasti ada dapat. Bukan hanya tidak cari duit, tapi keluarga saya malah dapat duit. Terus yang berikut, ibu kalau mati di rumah, mungkin tetangga tidak tahu. Tapi kalau jatuh pesawat, satu dunia tahu, sebut nama tiap hari, paling tidak selama 1 minggu. Tapi saya tidak mau begitu Pak, biar saya mati di rumah. Biar orang lain tidak perlu tahu. Itu kan makanya ibu doanya tadi selamat, saya doanya. Karena saya mau mati dengan terkenal. Karena selama ini saya tidak pernah terkenal. Mungkin waktu mati baru saya terkenal. Goyang sedikit keringat. Gemetar. Saya diam-diam aja. Biasanya begitu habis itu dia agak jengkel sedikit. Kenapa dong? Dia diam sudah. Saya sibuk baca dunia. Dia turun di Soekarno-Hatta. Saya kan sudah lupa tadi bahwa saya bercanda begitu di pesawat. Kan saya turun lebih dahulu kan. Saya terus jalan. Saya dengar tiba-tiba macam ada orang kejar. Dengar. Orang NTT itu kan harus sepatu tumbuh tinggi kan kalau lagi sama. Karena lebih bergengsi. Tidak mau pakai sepatu biasa karena naik pesawat. Tok. Terus dia bilang, Pak, sebentar. Ya Pak, ternyata doa saya dikabulkan. Saya dengan tenang, saya bilang, awas satu pulang ibu. Terus saya jalan. Hah? Dia jengkel sekali. Karena kita sibuk urus mati, tidak mati-mati. Makanya tidak usah takut mati. Yang tidak boleh setengah mati. Badan besar itu setengah mati. Minum obat itu. Habis obat harus pergi lagi. Belum lagi kita sibuk yang lain. Suruh nama. Ya. Terus kalau obatnya, tahu tidak ibu, banyak orang gagal ginjal karena obat.
Karena obat itu racun. Makanya pakai dosisnya pakai apa? Kalau obat? Pakai mili. Pernah ada obat yang pakai gram? Tidak pernah kan? Mili. Tidak ada obat pakai gram. Hanya miligram. Kenapa miligram? Racun. Coba makan pisang pakai miligram. Mulai pulang ini ya. Kasih mama pakai miligram. Satuannya gepok. Satuannya gepok. Jadi iris 100 miligram. 100 mili kasih mama ya. Yang sisanya kau yang makan. Satu sisir. Kenapa tidak pakai miligram itu pisang? Karena bukan racun. Ya, coba ibu makan nanti selama ini makan daging pakai miligram. Saya puji Tuhan memang udah usia 59 gini opa nggak apa dari mulai belum kenal opa pun nggak mau ketergantungan obat-obatan. Iya, Pak. Jadi suka marah sama suami. Kalau suami maunya tergantung terus dengan obat. Tapi kalau saya enggak, ini tanya anak saya Ya, nggak mau. jadi bagus. Bagus. Jadi jangan tergantung obat. Makanya obat kita kalau sakit itu berapa? Kalau terpaksa minum obat 3 kali 1 hari, 3 kali 1. Kalau bisa. 31. Hah? 3 kali 1 hari. Ah, 3 kali satu. Pokoknya ada 3 biji, 4 biji. Maksudnya nggak banyak gitu. kan minum 1 kali 1 sih, sekali sih kan. Tidak pernah 3 kali 1. Kalau dari Kalau darurat. Rumah sakit ya. Iya. Tapi kalau dari obat Kalau dari saya, Ayo, 1 kali 1. Opa mau ngasih obat tapi nggak tergantung misalnya satu. begitu sudah sembuh toh. Udah. Iya. Tapi kalau dokter bilang oh tidak bisa, harus sampai habis. bilang amoxicillin itu harus dihabiskan. Biasanya begitu ya. Iya. Antibiotik. Antibiotika. Kamu salah. Tapi saya pakai gitu nggak mau nurutin sampai habis. Kalau udah sehat itu nggak saya Jadi habisin. tapi Tapi nggak mau dokter marah. Karena itu racun. Farmasi itu farmakologi, ilmu racun. Itu farmakotikos. Kalau tidak percaya, saya pakai sumber bukan karang-karang. Oke. Pharmaceuticals. Yang artinya apa? Drugs, poison, poisoner. Dan semua dokter tahu kok. Tapi kalau mereka bilang begitu, orang tidak mau minum obat, terus mereka hidup dari mana? Sekolah sudah mahal-mahal. Ini pharmaceuticals. Tapi kalau bacanya pharmaceuticals. Racun. Makanya narkoba itu disebut drugs. Makanya pakai miligram. Tapi bodoh juga kita. Minum 3 kali sesudah makan. Sesudah makan. Yang penting begitu habis seluk terakhir langsung minum obat. Kan sesudah makan. Orang di laboratorium itu ikut pakai jam. Dicoba efektivitasnya berapa menit, berapa jam sesudah makan. Mana kita tidak perhatikan itu. Dokter juga tidak tahu.
Padahal kalau baca tentang aturan menggunakan obat, yang buku-buku besar, itu adalah 1 jam sesudah makan. Ada dokter yang tahu, kamu makan obatnya 1 jam sesudah. 3 kali 1. Kita pikir pokoknya yang penting pagi, siang, malam. Padahal 3 kali 1 itu artinya setelah tiap 24 jam. Kalau minum jam 8 pagi, berarti jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore. Kalau jam 4, minum jam 12 malam. Wih, sudah tidur. Opa, menyangkut obat ada mau nanya sedikit. Kan batuk. Nah kalau batuk kan mau nggak mau minum obat. Dia racunnya itu alkohol. Jadi obatnya itu selalu nggak tahan dengan obat yang antihistamin. Sedangkan obat batuk tuh antihistamin. Tadi pagi dia minumnya tuh jam 5 pagi sampai jam 12 lengan. Jam 5 pagi sampai jam 12 lengan tadi. Soalnya kalau nggak minum obat gimana apalagi batuk? Minum air banyak udah. Kan obat batuk mengandung obat tidur ya. Jadi dia tenang. Tapi saya minum obat yang sama saya nggak tidur, nggak ngantuk kok obat itu. Dokternya bilang nggak ngantuk, cuman buat dia nggak cocok. Kenapa? Tapi sembuh. Kenapa ibu berbeda dengan suami? Ya kan tiap orang berbeda. Tahu kan? Nggak tahu. Cuman Nah, maksudnya Tapi dengar dulu. Itu kenapa obat itu kan memperhatikan perbedaan individu? enggak. Maksudnya mau nanya, kalau orang yang pantang racunnya itu alkohol, berarti antihistamin masuk kategori racun di situ. Ya kan dia mengandung alkohol. Oh, tapi obat batuk semua mengandung itu. Ya kenapa harus minum obat batuk? Oh, solusinya apa kalau batuk? Terus memang batuk itu obatnya obat batuk. Kalau saya sih batuk, saya bisa vitamin C, sembuh sendiri, istirahat. Kalau dia, Ibu, Aku jahe, aku Ibu. kencur. Oke, saya tanya. Ibu pernah dokumentasikan tidak semua pengalaman ini? Sampai ibu menyimpulkan seperti itu? Atau rasa-rasa? dari pengalaman sih. Ya rasa-rasa. Rasa-rasa. Tidak pernah didokumentasikan. Dia kalau batuk udah trauma, kok ini cerita sendiri kali kalau batuk. Kalau saya sih Tidak. udah Saya justru mau meluruskan ini. Ibu itu segala sesuatu itu namanya overgeneralization itu ya, overgeneralisasi. Dan itu penyakit banyak orang juga. Kalau mau membangun satu argumentasi, itu hasilnya bagus. Ya, misalnya buku ini ditulis oleh pakar internasional, reputasinya sudah, ya. Karena itu, ya saya pernah belajar di Inggris dan di Selandia Baru. Kalau kita mau mengutip pendapat orang, kalau Indonesia kan asal kutip, yang penting ada sumber. Kalau di Barat tidak. Mengapa kutipan itu? Alasanmu apa? Karena itu kita kalau mau mengutip itu selalu disertai namanya citation index. Oke. Jadi gini, ibu kan pikirannya kalau batuk obat, ya kan? dia. Untuk saya tidak. Itu terserah lah, bukan soal untuk dia. Siapapun pikirannya kalau sakit harus obat. Terus obat itu apa sih? Kalau obat dalam pengertian yang tadi itu adalah racun. Farmakotikos, racun. Ya. Sekarang obat itu kalau dalam pengertian netralnya obat itu apa sudah? Yang kamu paham? Menyembuhkan harusnya. Yang menyembuhkan. Apakah yang menyembuhkan itu harus beli obat di apotek?
Apa harus begitu? Sayang batuk. Kan tidak kan? Terus bagaimana ibu tahu apa yang bisa menyembuhkan? Itu juga tiap orang beda-beda. Kalau saya Bukan soal tiap orang. Bagaimana ibu tahu bahwa minum ini supaya sembuh? Saya istirahat supaya saya sembuh. Dari mana ibu tahu? Pengalaman Ya, sama dokter. pengalaman dan dokter. Oke, pengalaman. Pertanyaan saya tadi, apakah kamu pernah dokumentasikan semua pengalaman sampai kamu bersandar pada pengalaman? Tentu tidak. Sebenarnya yang selalu siap membantu itu Tuhan. Sehingga kita tidak tergantung pada pengalaman, tidak tergantung pada dokter, dan tidak tergantung pada memori. So, pengalaman itu bergantung pada, ya, berapa kuat si memori kamu. Pernah uji memori kamu? Karena itu, coba. Di sini kita dibawa ke orang. Karena saya tahu, buku-buku medis itu tahu tidak, kalau sejarah ditulis oleh siapa? Orang ateis. Karena itu mereka bersandar pada, ya, salah satu konsep kunci di dalam ilmu medis adalah teori Darwin, teori evolusi. Teori evolusi itu teori yang mana? Yang menolak teori penciptaan. Dan itu sekarang diajarkan di semua perguruan tinggi. Makanya sekarang omong tentang sakit kita larinya ke ilmu dan obat. Untuk apa ibu beriman? Dan saya tahu sih banyak orang percaya pada Tuhan. Doanya doa untuk minta rezeki semua. Iya, banyak orang minta rezeki. Syukur pun, kalaupun syukur, dia bilang syukur atas ini. Semoga. Semoganya minta rezeki kan? Coba cek, saya sudah analisis semua doa orang. Bukan omong kosong. Saya masih punya tulisan itu. Hasil riset.